Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Rahmayanti di sini akan menjelaskan mengenai kesusastraan pada angkatan 66. Kesusastraan pada angkatan 66 dimulai dengan sejarah perkembangan kesusastraan pada angkatan 66. Adanya kesusastraan pada angkatan 66 dimulai dari adanya kemelut yang dialami oleh Indonesia pada saat itu, di mana yang disebabkan oleh aksi teror G30 SPKI beserta ormas-ormas yang berada di bawahnya. Angkatan 66 hadir mempunyai cita-cita ingin mengembalikan kemurnian pelaksanaan Pancasila pada saat itu dan melaksanakan ide-ide yang terkandung dalam manifest kebudayaan. Tumbuhnya sastra angkatan 66 sejalan dengan tumbuhnya aksi sosial politis di awal angkatan 66 yang dipelopori oleh KPPI untuk memperjuangkan Tritura pada saat itu. Secara politis, angkatan 66 terlahir dari pergolakan politik di masyarakat pada saat itu yang tidak menyukai penyelewengan oleh pejabat politis negara yang tidak memiliki moral, agama, dan keadilan. Dengan semangat angkatan 66, masyarakat melakukan berbagai penolakan budaya yang didominasi oleh penyelewengan politik pada saat itu. Peristiwa sastra angkatan 66 dimulai dengan adanya seorang sastrawan yaitu H.B. Jassin yang memproklamasikan sastra angkatan 66. Hasil karya sastranya dikumpulkan dalam buku yang berjudul Angkatan 66 Prosa dan Puisi. Baiklah, materi selanjutnya adalah sastrawan angkatan 66. H.B. Jassin telah mengklasifikasikan sastrawan-sastrawan yang tergolong dalam angkatan 66 yang meluapkan karyanya melalui prosa dan puisi sebagai media atau bentuk perjuangan pada saat itu. Yang pertama ada Taufik Ismail. Di dalam karyanya, Taufik Ismail menyinggung mengenai penyelewengan yang terjadi. Karya-karyanya seperti Sebuah Jaket Berlumuran Darah, buku kumpulan saja, Tirani, dan Benteng. Selanjutnya ada Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad memiliki karya-karyanya seperti berbagai puisi dan prosa yang dimuat dalam majalah harian Abadi dan majalah sastra. Selanjutnya adalah Horizon dan Bais yang memiliki karya-karya seperti ada prosa dan puisi, yaitu seperti Almanak, Pertemuan, Riwayat, dan lain-lain. Selanjutnya ada Saini KM yang mendedikasikan tulisannya dalam bentuk prosa seperti novel dan cerpen, serta puisi dan drama. Di samping itu, dia juga mengkritik pemerintahan dengan cara mengeluarkan sajak-sajak yang terkenal yang diterbitkan dalam sebuah kumpulan sajak yang diberi judul dengan Nyanyian Tanah Air. Selanjutnya ada Sapardi Djoko Damono yang memiliki karya seperti Doa di Tengah Masa, Doa Para Pelaut yang Tabah, dan Siapakah Engkau. Selanjutnya ada Gerson Pyers yang memiliki karya-karya yang terkenal seperti Hari-Hari Pertama. Selanjutnya ada Gerson Pyers yang memiliki karya-karya seperti Mutiara di Tengah Sawah dan Hari-Hari Pertama. Karya-karyanya bersifat lebih religius. Selanjutnya ada Tuti Hirarti yang memiliki dan mendedikasikan karya-karyanya untuk mengkritik pemerintah pada saat itu melalui sajak 33, Aku dan Budaya, Bersama-sama A, dan yang lain-lainnya. Tuti Hirarti ini memiliki profesi sebagai dosen di Fakultas Psikologi UI. Selain memiliki niat untuk mendedikasikan dirinya, Tuti Hirarti juga memiliki profesi lain. Masih banyak lagi pengarang-pengarang pada karya sastra angkatan 66 seperti
Masih banyak lagi sastrawan yang memiliki andil dalam mempertahankan atau mengkritik pemerintah pada saat itu seperti Taha Muchtar, Arifin C, Nob Boker dan Hursman, Ajib Rosidi, N Harini, Iswani Sawawi, Abdul Wahid, Subagio Sastrowardoyo, dan Mansur Samin. Baiklah, materi selanjutnya adalah Lekra, Manifest, dan Pengarang Keagamaan. Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat atau disingkat dengan Lekra merupakan organisasi kebudayaan sayap kiri di Indonesia pada saat itu. Lekra didirikan oleh Dr. Aidit, Nyoto, A.M. Ashar, dan A.S. Darta pada tanggal 17 Agustus 1950. Lekra mendorong pengarang pada saat itu untuk mengikuti doktrin realis sosialis untuk membuat tulisan-tulisannya menjadi memiliki genre seperti itu. Manifest kebudayaan adalah berupa perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para penulis pada saat itu yang mengakibatkan banyaknya terjadi pertentangan yang bertambah besar, ditambah lagi dengan krisis Indonesia karena penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pimpinannya sendiri. Di samping itu, karya sastra pada 1966 ini tidak hanya bercirikan tentang protes sosial, politik, ekonomi, dan budaya, tetapi di dalamnya penulis juga menunjukkan jati diri mereka berupa kritik untuk keadaan keagamaan pada saat itu. Dengan hal ini dimaksudkan penulis atau pengarang untuk membedakan diri mereka dengan penulis yang memiliki aliran realisme sosialis, yaitu tidak memiliki Tuhan atau ateis. Jadi Lekra, pengarang Lekra yang cenderung ateis tersebut. Jadi pengarang menunjukkan jati diri mereka dengan cara menulis tulisan yang memiliki unsur keagamaan. Selanjutnya adalah materi mengenai karya sastra yang menonjol pada angkatan 66. Yang pertama, karya sastra dari Taufik Ismail, yaitu Tirani dan Benteng. Yang kedua itu ada Gunawan Muhammad, karya sastranya yaitu Parasit. Yang ketiga, Umar Khayyam, karya sastranya yaitu Para Kiai. Yang keempat, Toha Mokhtar, karya sastranya yaitu Kawat Berduri. Yang kelima adalah Suparno Djoko Damono yang memiliki karya sastra Pisau dan Seulas Kertas. Selanjutnya adalah perbedaan dan persemuan. Selanjutnya adalah materi mengenai perbedaan karya sastra angkatan 66 dan periode 1950. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang materi ini yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah periode 1950. Itu karya sastranya memiliki gaya cerita yang epik dan berkembang seiring dengan jenis karya sastra puisi, prosa, dan balada-balada yang berkembang pada saat itu. Yang kedua, gaya ulas mulai berkembang pada saat periode 1950-an ini. Selanjutnya ada gambaran suasana muram dalam karakter atau cerita yang dibawakan dalam angkatan 1950-an. Selanjutnya mengungkap masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan pada karya sastra angkatan 66 memiliki ciri-ciri kebanyakan terproses dari kehidupan sosial dan politik. Yang kedua, mulai dikenalnya gaya epik pada puisi karya sastra angkatan 1966. Yang ketiga, banyaknya penggunaan gaya retorik dalam karya sastra. Yang keempat, cerita yang berkembang berlatar belakang perang pada saat itu. Sekian penjelasan mengenai materi tentang kesusastraan pada angkatan 1966. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.